Halo, selamat pagi teman jiwa semuanya, adik-adik jiwa semuanya. Jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast, podcast yang berkomitmen menjadi teman jiwa teman-teman semua. Jiwa Berdaya Podcast memang memiliki visi menjadi wadah yang memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Jadi kami akan mengupayakan sharing-sharing kami di podcast ini akan memberdayakan jiwa dan meningkatkan insight teman-teman jiwa semuanya. Pada pagi hari ini kita akan share akan cerita-cerita, diskusi-diskusi dengan Muhammad Farel Al-Zainagozi. Beliau seorang accounting dari suatu perusahaan Big Five, ya, perusahaan Big Five dari accounting field seperti itu. Dan dari Madiun ini saya menangkap suatu ambience atau suasana sendu nih, karena habis hujan ya, jam 7 pagi tadi hujan sampai jam 8, ambience-nya nuansanya sendu. Kalau di Jakarta gimana nih, Dek Farel? Halo, halo Mbak Ila. Kalau di Jakarta kebetulan cerah banget hari ini, Mbak. Tadi pagi sempat jalan cari sarapan gitu kan. Suasananya juga cerah. Jadi alhamdulillah membawa energi positif gitu. Pagi ini ngobrol sama Mbak Ila. Di Madiun gloomy banget nih, sendu, melankoli, Iya, habis blue. hujan karena ya, Mbak ya. Kamu suka hujan nggak sih? Suka sebetulnya suka hujan gitu kan, apalagi kalau sore-sore gitu kan sambil kerja di WFH kan sekarang masih mostly WFH, ya, kerja dari kosan, sambil kalau hujan minum kopi atau teh panas gitu kan enak gitu ya, adem gitu bawaannya. Tapi kalau pagi-pagi hujan kayaknya emang rada bikin mood kurang bagus gitu ya, Mbak, Iya, ya. gloomy gitu ya, sendu, Iya, blue gloomy. gitu. Tapi Iya. Mbak Ila wajahnya tetap terlihat cerah dan semangat kok ini. Iya, intervensi make up. Kalau without make up nggak cerah nih kayaknya. Oh, gitu ya, Mbak, Jadi ya? emang kayak gitulah. Jadi emang aku suka ya sama hujan ya. Bagiku hujan itu romantis. Oh, Jadi salah satu hal yang paling aku syukuri dengan musim di Indonesia tuh musim penghujan. Bau tanahnya, suara hmm, airnya, kayak hmm. romantis aja sih. Betul, 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 Mbak. Kan vibes-nya jadi beda gitu ya, kalau ada Heeh. hujan. Heeh. Teman-teman jiwa, Farah ini ada seorang accounting ya, dan kita accounting jadi fieldnya adalah di akuntansi matters, di dunia akuntansi seperti itu. Sharing kita pada pagi hari ini bertemakan bagaimana strategi, bagaimana pertimbangan, bagaimana pengambilan keputusan antara memilih antara sekolah kedinasan dan universitas kayak gitu. Jadi memang jadi tema kita pagi hari ini karena apa? Karena Farel ini memiliki pengalaman yang cukup langka ya, cukup langka. Kenapa? Karena beliau diterima di suatu sekolah kedinasan, kita sebut saja STAN, dan dilepas dilepas memilih universitas yaitu UGM kayak gitu. Dan saya sebagai seorang praktisi pendidikan, saya psikolog dan praktisi pendidikan, jadi cukup ngerti dunia pendidikan, dan kejadian seperti ini langka, melepas STAN dan mengambil universitas. Rata-rata kan melepas UI, melepas UGM, melepas UTB, ngambil STAN kayak gitu. Tapi ini justru kebalikannya nih, STAN-nya dilepas kayak gitu. Nah, kita akan mengambil apa pertimbangan Farel, sudut pandang Farel, kebijaksanaan Farel kayak gitu. Karena Farel akan objektif ya, karena memang apa yang menjadi niat utama atau visi utama Jiwa Berdaya kan membagikan kebermanfaatan untuk jiwa yang berdaya. Jadi kita akan membagikan kepada adik-adik semua nih cara taking consideration kayak gitu. Gitu. Kenapa nih dulu daftar di STAN? Kan dari IPA ya kalau nggak salah Iya. ya. Kenapa nih? Kenapa kan ada apa dengan economical field dan IPS matters, dunia IPS gitu? Karena kan apa yang menarik dari Pak? Hmm. Oke, thank you Mbak Ila. Pertanyaannya yang pertama tadi langsung ditembak, kenapa mau
ke akuntansi gitu ya. Nah, mungkin mungkin sebelum ini aku coba mau kenalan lagi dikit ya. Jadi mungkin buat teman-teman jiwa semua ya, teman-teman jiwa ya Iya, manggilnya ya. iya. Oke, buat teman-teman jiwa semuanya, perkenalkan aku Farel gitu. Bisa apa namanya? Aku asalnya dari Madiun sama seperti Mbak Ila. Dan sekarang betul yang disampaikan Mbak Ila, aku sekarang bekerja di salah satu Big Four sebenarnya Mbak ya, bukan Big Five ya. Oh, Big Four, ya. Big Four company, jadi itu adalah 4 kantor akuntan publik gitu. Nah, aku kerja di salah satunya yang basisnya di Jakarta. Nah, kemudian tadi juga di-mention Mbak Ira sedikit, dulu aku memang kuliahnya akuntansi, dan sebelum kuliah akuntansi, memutuskan kuliah akuntansi di UGM itu, aku sempat juga coba untuk daftar di STAN gitu, alhamdulillahnya keterima. Oke, tapi akhirnya harus dilepas gitu. Nah, mungkin kembali ke pertanyaan Mbak Ila nih sekarang gitu. Kenapa sih sebenarnya kayak kekeh banget gitu kan pengennya akuntansi? Dulu kalau boleh flashback sedikit, memang udah pengen banget akuntansi itu sampai saking pinginnya itu dulu SBMPTN atau tes ujian masuk kuliah itu kan bisa milih 3 jurusan ya, 3 jurusan di 3 universitas yang berbeda itu nggak apa-apa. Dan dulu aku literally milih akuntansi semua dari pilihan 1 sampai 3 gitu ya. Akuntansi UGM, 2, 3-nya juga akuntansi. Nah, terus di samping itu aku juga daftar di STAN gitu kan. Nah, dan jurusannya pun dulu ya kalau jurusannya memang lebih spesifik ya kalau di STAN ya. Nah, tapi ya tetap dalam lingkup akuntansi gitu kan ya. Nah, kemudian kenapa kok pengen banget akuntansi gitu? Karena yang pertama mungkin setelah melakukan pencarian diri gitu ya ketika Ya, pencarian SMA. jati diri. Betul, betul. Karena waktu remaja gitu kan biasanya banyak waktu untuk itu ya. Nah, jadi waktu SMA dulu itu aku masuk IPA, betul yang disampaikan Mbak Ila, tapi aku merasa kayak kurang nyaman nih dengan apa yang aku pelajari di IPA itu gitu. Khususnya kan dulu ada biologi, fisika, kimia gitu. Mungkin aku bisa mengikuti gitu ya, oke bisa mengikuti, tapi aku nggak merasa ada apa ya, ada Soul. betul betul Mbak Ila, ada jiwa ya, Jiwa. ada ada suatu passion yang mana itu membuat aku selalu semangat untuk mempelajari itu setiap hari kayak gitu. Dan aku juga nggak bisa melihat diriku 5, 10, 20 tahun ke depan berada dalam lingkungan itu gitu. Nah, makanya kayak aku juga mikir, wah kayaknya ini belum cocok nih gitu kalau misalnya aku lanjut ke IPA. Dan karena mungkin kenapa kok dari awal nggak langsung IPS aja gitu kan. Karena dulu mikirnya kan mungkin aku juga ini ya ngobrol sama orang-orang gitu, kalau kalau IPA itu nanti masih bisa ke IPS gitu ya, tapi kalau IPS susah ke IPA gitu. Makanya aku mengambil jalur aman itu gitu ya. Mungkin kalau dari awal aku udah benar-benar tahu gitu ya, ya mungkin aku akan IPS, tapi ya apa yang terjadi itu yang terbaik lah ya. Iya, Jadi iya. udah di IPA, tapi aku tetap diberikan pilihan mungkin juga oleh orang tua, oleh orang-orang yang lain gitu, bahwa ada berbagai macam jurusan, nggak cuman yang aku ambil akhirnya akuntansi, tapi oke aku belajar tentang teknik, kedokteran, itu aku liatin semuanya, dan kira-kira mana yang paling menarik perhatianku gitu ya, itu kebetulan akuntansi, gitu sih. Dan di Apanya nih? Apanya akuntansi nih? Daya tariknya, filosofikalnya atau apa ya? Sexiness akuntansi yang bikin Farel, iya nih gue ini aja nih kayak gitu. Apa nih? Oke, oke. Kalau akuntansi itu kenapa aku merasa tertarik karena dulu kan aku sempat waktu SMA itu juga sempat join OSIS, join kepanitiaan event besar gitu kan ya, yang mana aku dapat tanggung jawab atau amanah untuk mengelola keuangannya gitu Mbak Ila. Nah, aku merasa bahwa merasa aku kan mungkin me-relate-kan dengan karakterku gitu ya. Mungkin aku karakternya orang yang nggak bisa semuanya itu unprepared. Jadi kayak semuanya itu harus ditata rapi, terus dikelola dengan baik, hati-hati, jujur gitu kan ya. Nah, jadi dengan melalui bekerja langsung itu mungkin walaupun konteksnya dalam panitia, tapi aku punya tanggung jawab untuk mengelola itu gitu. Dan
setelah dijalani, aku merasa enjoy dan menurutku ini bisa menjadi sesuatu yang, apa ya, ya positif juga, sesuatu yang aku bisa, eee, contribute untuk orang-orang di sekitarku, yaitu dengan, membantu mereka atau orang-orang gitu ya, untuk yang mengelola suatu, sistem manajemen keuangan, mengelola satu pembukuan, pelaporan keuangan gitu. Sehingga, apa ya, dan apa, karena itu cocok dengan personality-ku dan menurutku bisa impact, ke orang lain juga dan bermanfaat, ya kenapa enggak gitu sih, Mbak. Memang kalau seperti OSIS itu LPJ ya, laporan pertanggungjawaban ya, yang Iya, pakai betul betul, dana-dana kayak gitu. Memang betul. ya, emang pengalaman bikin satu reason untuk kita ambil decision ya gitu. Mhm mhm. Jadi Farel ini ketua OSIS, teman-teman, kayak gitulah. Tapi tetap berprestasi gitu, Amin. dan kuliahnya juga beasiswa. Jadi emang ya mantu idaman lah itu. Amin amin aja udah ya. udah di spoiler nih. Kayak gitu. Nah, terus ini nih, ini mungkin bisa Farel collaborate ya, elaborasi, sorry, bukan collaborate, elaborasi dari pertanyaan selanjutnya, pertanyaan antara kedua dan ketiga, pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini. Yang nomor 2 adalah apa nih prospek dan juga career path di sekolah kedinasan itu seperti apa, karena kalau kita tahu sekolah kedinasan kan mostly D1, D2, D3 kayak gitu ya. Kayak Mhm. gimana dan bedanya dengan prospek dan career path di universitas nih, accounting S1 nih, sarjana accounting kayak gitu. Di career path-nya, prospeknya bedanya apa, lebih ke beda ya, karena kita perlu compare ya, comparison kayak gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan selanjutnya yang perlu bisa dielaborate adalah dari prospek itu kenapa nih, kenapa memutuskan melepaskan dan mengambil accounting di UGM kayak gitu. Hmm, oke, menarik ya pertanyaannya. Oke, yang pertama tadi, terkait dengan career path ya, Mbak Ila ya. Iya. Jadi, sebetulnya apa sih bedanya kalau kita ambil, jalur karir itu lewat STAN gitu sama di akuntansi mungkin yang, sifatnya perguruan tinggi biasa gitu ya, seperti UGM. Nah, jelas yang pertama kalau untuk kita lihat dari sisi institusinya gitu ya, kalau untuk STAN sendiri itu kan, mereka adalah institusi pendidikan yang mana mempersiapkan, mahasiswa-mahasiswanya nanti untuk menjadi praktisi menjadi profesional yang akan mengarah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di kementerian, baik itu Kementerian Keuangan utamanya ya, karena, STAN sendiri kan, penyelenggaranya adalah Kementerian Keuangan, kemudian juga bisa menjadi support system untuk kementerian yang lain gitu. Makanya, lulusan STAN itu bisa, masuk ke Kemenkeu pun juga kementerian yang lain gitu. Nah, gimana sih, career path-nya? Mungkin aku nggak yang, bisa menjelaskan detail banget karena aku kebetulan juga akhirnya tidak mengambil jalan itu. Tapi kalau aku dapat cerita dari teman-teman ya, banyak kan ya aku juga ngelihat teman-temanku yang di sana, teman SMA itu mereka rata-rata kan pendidikan selama, kalau D1 1 tahun, kalau D3 itu 3 tahun, kalau D4 4 tahun. Jadi ada D1, D3, D4. Nah, tapi sekarang D1 kayaknya sudah, nggak ada gitu ya, jadi tinggal D3 sama D4. Nah, kalau D3 mereka kuliah 3 tahun, setelah itu mereka akan, langsung ditempatkan gitu ya, artinya mungkin ada periode menunggu sebentar gitu setelah lulus, tapi langsung nggak terlalu lama, itu langsung mungkin hanya 1, 2, 3 bulan, langsung mereka ditempatkan ke satu daerah gitu ya. Itu penempatannya bisa di, Jakarta, bisa di tempat lain Papua. masing-masing, atau ya atau di, ring yang agak jauh nih gitu, misalnya di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Luar biasa teman-temanku yang STAN udah melanglang buana ya, Iya. macam-macam mereka dengan, apa ya, jalan pengabdiannya itu ya, yaitu
dengan bekerja di tempat-tempat yang luar biasa gitu. Nah, setelah itu mereka akan ada semacam, kan mereka masih CPNS ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi, mereka akan setelah itu, setelah beberapa periode gitu ya, beberapa bulan itu akan diangkat sebagai pegawai, negeri sipilnya, kemudian, eee, ya akan melakukan pengabdian menjadi, pegawai negeri sipil gitu ya, seharusnya sih ya sampai akhir hayat gitu, mungkin Iya, mungkin iya, idealnya iya, gitu iya, ya. iya. Tapi Career ada path-nya beberapa berarti eselon, betul dirjen, betul seperti itu ya. betul. Jadi setelah, apa ya, nanti akan kan kalau mereka itu lulus, dari D3 itu biasanya golongannya akan masuk ke, 2 sorry 3A. Nah, jadi nanti, mereka akan naik berdasarkan golongan-golongannya itu, gitu. Jadi ya, yang akan diikuti ya seperti, mekanisme bagaimana career path seorang PNS gitu. Dan kapan harus diputar-putarnya itu, akan mengikuti kebijakan dari kementerian masing-masing atau institusi yang di mana tempat mereka bekerja, gitu sih. Nah, sedangkan kalau untuk dari ini sendiri yang biasa itu ya seperti, aku juga, itu kita bebas sih mau mau mengambil jalur apa aja itu, lebih, tergantung kepada kita gitu ya. Nanti ketika kuliah mungkin kita juga bisa masih sambil mencari-cari dulu nih, mana, kira-kira jalur yang paling sesuai gitu. Nah, kalau dari akuntansi sendiri, itu kebetulan kan ada beberapa konsentrasi nih gitu. Misalnya Hmm, ada akuntansi, mungkin psikologi juga sama Mbak Ila ya, kalau psikologi kan ada, iya, eee, klinis, ada yang arahnya kayak SDM, organisasi gitu-gitu ya. iya. Nah, kalau di akuntansi itu, sama kita ada akuntansi keuangan, ada Baru akuntansi bisnis. tahu loh aku ya. Iya, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen ya, yang membantu costing, dan sebagainya untuk kepentingan internal perusahaan. Terus kalau akuntansi keuangan tadi yang untuk membuat pembukuan laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Terus ada audit, ada sistem informasi, ada akuntansi syariah, terus ada banyak sih sebenarnya, pembagian konsentrasi itu, dikembalikan ke masing-masing institusi pendidikannya. Sejak Tapi semester secara umum berapa, Dek? Itu sebetulnya beda-beda, Mbak. Kalau di UGM kebetulan dari semester 3 itu sebetulnya kita udah bisa ambil mata kuliah pilihan gitu. Hmm. Yang mana itu sebenarnya bisa di-mix and match aja sesuai sama, preferensiku gitu. Jadi nggak yang, oke aku ambil audit misalnya ya, terus aku nggak bisa ambil mata kuliah lain, selain mata kuliah pilihan yang audit gitu. Nah, sebenarnya kalau di UGM lebih fleksibel. Jadi, mana mata kuliah yang menurut kita relevan gitu ya dengan konsentrasi yang mau kita, konsentrasiin gitu, nah kita bisa aja ambil gitu. Kalau aku lebih ke, audit dan sistem informasi dulu. Karena, memang aku, kebetulan pengennya ke arah sana. Nah, lanjut ke karir path tadi, kalau misalnya tadi udah dapet nih, konsentrasinya, nanti, setelah lulus kan kita juga bisa memilih, yang sesuai dengan apa yang tadi udah kita pelajarin gitu ya, kita ambil mata kuliahnya yang sesuai. Nah, ataupun kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, biasanya kan kalau lulus Hmm. kadang, ya udah yang rezeki yang mana dulu gitu kan ya. Iya, Nah, iya, itu juga iya. nggak apa-apa banget. Karena memang perlu Tapi generalize dulu ya. betul betul. Untuk di awal karir kan perlu Iya, heeh general. heeh, betul Mbak Ila. Tapi secara umum ya kita, akan bekerja biasanya sebagian besar mungkin temanku ya sekitar, eee, 80 sampai 90% itu biasanya kerja di swasta dulu, mungkin nggak gede-gede, 70 sampai 80 itu di swasta, terus, kemudian ada mungkin 10 sampai 20% itu dia, kerja di pemerintahan, terus setelah itu, sisanya itu langsung S2, ada yang karena apa, mungkin mereka pursuit-nya untuk jadi akademisi ya gitu, jadi dosen. Jadi sebetulnya terbuka banget, kalau dari lulusan akuntansi yang di perguruan tinggi kayak UGM gitu, kita bisa masih punya banyak option untuk, dijalani setelah Explore ya. betul, Muncul pertanyaan nih, Dek. iya,
akuntansi keuangan, audit, seperti itu, akuntansi syariah, perbankan syariah, seperti itu kan suatu pilihan yang membuat kita tuh harus decisif ya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan memutuskan kayak gitu. Sedangkan adik-adik kita mungkin masih bingung nih, aku ngambil apa ya kayak gitu. Kalau dalam psychology kan dua kata kunci ya, bakat dan minat kayak gitu. Tapi kan tidak semua mengenal power dia di mana nih. Powerku di audit, aku termasuk orang yang detail oriented kayak gitu kan. Tidak semua tuh understand his ability, his power tuh nggak semua kayak gitu. Nah, untuk general nih, untuk adik-adik jiwa semuanya, dari Kak Farel men-share tuh dalam memilih jurusan specialized accounting, entah itu akuntansi syariah, entah itu akuntansi keuangan, atau audit, dan sebagainya, apa nih yang jadi pertimbangan nih, yang perlu jadi pertimbangan, jadi prioritas, jadi gambaran dalam memutuskan untuk memilih itu. Oke. Berarti mungkin memilih satu path tertentu gitu ya, between so many choices yang ada gitu. Nah, mungkin menurutku yang pertama adalah dicari tahu dulu ya dari tujuan kita di masa yang akan datang gitu ya. Jadi long term goals-nya. Kalau bisa udah di-set dulu. Mungkin kalau misalnya nggak yang spesifik banget, karena itu 1% yang susah juga. Aku juga sekarang pun masih selalu re-questioning my goals gitu. Nah, kalau tapi setidaknya kita udah tahu nih, oke, aku pengen bekerja di suatu lingkungan yang seperti apa yang aku kerjakan gitu ya, dan nanti akan ketahuan nih requirements-nya apa-apa aja nih yang membutuhkan yang dibutuhkan oleh aku di masa sekarang untuk ke sana gitu. Jadi akan bisa relate nih dari sekarang sampai ke depan karena bahkan makanya kalau long term goals itu sebenarnya makin detail kan makin bagus ya, karena kita akan makin punya benchmark untuk bukan benchmark ya, landasan untuk kita menentukan apa yang harus kita kejar. Betul Mbak Ila. Nah, setelah punya tuh long term goals-nya, baru tuh kita tarik ke sekarang, terus kira-kira pros and cons-nya apa, apakah itu sesuai sama minat, benar-benar sesuai sama kebutuhan kita, keadaan kita sekarang. Contohnya kayak mungkin secara long term goals kita punya kan banyak banget yang harus kita penuhi gitu misalnya ya. Nah, terus yang sekarang yang kondisinya sekarang itu bisa kita raih dengan melalui contohnya tadi konteksnya adalah memilih konsentrasi dari jurusan yang kita pilih ini apa gitu ya. Jadi itu bisa yang tadi banyak requirements tadi yang harus kita cicil gitu ya, itu bisa diraih satu persatu secara teratur sesuai dengan timeline-nya masing-masing gitu. Karena ya kesempatan nggak akan datang 2 kali, terus kita juga harus living in the moment juga kan. Itu sih caranya. Grab it fast lah ya kalau ada, karena memang keberuntungan itu persiapan sama kesempatan. Tapi kalau kesempatan lewat tuh cepet-cepet ditangkap lah ya daripada lari kayak gitu. Iya, betul. Nah, ini ada disclaimer nih sebagai psikolog yang cukup berkecimpung sama siswa, sama remaja, sama dewasa muda yang education matters, sekolah itu ada disclaimer nih, Dek. Tidak semua remaja dan pemuda itu sevisioner Dek Farel gitu. Itu kan udah Dek Farel mungkin baca buku, ketemu sama senior dan sebagainya, sharing-sharing. Nah, ada salah satu klien saya itu saat konseling menyatakan, saya tuh nggak tahu Kak mau kemana, saya tuh gimana sih, saya harus kemana tuh nggak tahu, mau saya apa tuh saya nggak tahu kayak gitu. Jadi dia nggak punya gambaran lah, menentukan itu visi ya, visioner kan visi, itu nggak ngerti kayak gitu. Itu dari Dek Farel nih share ke adik-adiknya, cara Dek Farel dulu menemukan aku tuh mau ke sini, aku tuh mau, kalau bahasa Pak Gita Wirjawan tuh end game ini kayak gitu. Itu gimana nih untuk remaja adik-adiknya Dek Farel nanti ini? Oke.
Pertanyaannya juga menarik ini ya. Jadi gimana sih sebetulnya kita nentuin long term goals kita, end goal kita gitu ya Mbak ya. Lagi-lagi aku disclaimer juga bahwa aku juga sampai saat ini pun masih keep questioning Iya, about my goals gitu. iya, Karena kita kan selalu berubah, iya, dunia iya, berubah, kita pun iya, juga iya, berubah gitu iya. ya. Jadi itu nggak Continuous apa-apa, wajar banget. improvement ya. Betul, betul. Itu Kaizen Dojo. wah iya, itu istilahnya ya, Mbak, ya. Nah, jadi menurutku itu tuh bukan sesuatu yang, stuck harus di, "Oke set," terus habis itu kita nggak boleh ganti-ganti lagi, enggak gitu. Itu juga bisa sih berdinamis. Tapi setidaknya kita selalu punya tujuan yang jelas di setiap, poin kehidupan yang kita lalui gitu. Nah, gimana cara cara untuk tahunya gitu, kalau aku dulu kebetulan, caranya adalah jujur dengan banyak, mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Misalnya kayak, Ya, yang pertama ya, mungkin karena ya belajar lah ya ya, istilahnya ya. ya, Nah, belajar itu tapi bukan yang necessarily belajar baca buku, ya, ya, enggak. ya. Tapi dengan memperkaya wawasan misalnya dengan dengerin podcast orang-orang yang Mm. kita, apa ya, aiming to be gitu, kayak misalnya, oke pengen jadi politisi nih gitu, coba sih liatin gimana kehidupan mereka gitu, kepoin aja misalnya ke Instagram-nya, terus, gimana mereka berkomunikasi dengan orang gitu kan, cari baca-baca artikel di internet gitu. Terus, gimana sih misalnya aku pengen jadi auditor nih gitu. Gimana sih sebenarnya kehidupan auditor, pros and cons-nya apa sih? Aku lihat nanyain Gadang, lembur. iya, misalnya kan harus siap tuh kalau harus lembur-lembur gitu kan, itu minusnya, tapi plusnya ya bisa banyak belajar gitu. Terus aku Iya. lihat nih, Dan kan settle. betul betul Mbak, settle. Nah, aku nanya-nanya nih ke kakak-kakak tingkat gitu kan, gimana sih sebetulnya, real-nya tuh gimana sih? Apakah Nah, itu ya. menyeramkan yang dibilang Sharing orang-orang? ya. Betul, harus ada sharing, komunikasi dua arah antara kita sama, ya kalau bisa orang yang memang sudah, duluan nih jalannya udah mencapai ke sana atau lebih dekat daripada kita, gitu sih. Jadi memperkaya wawasan kita, memperkaya, apa ya, Horizon ya. horizon kita tentang berbagai macam opportunity yang ada, setelah itu baru, kita apa ya, mendalami lebih dalam lagi tentang, 1, 2 yang mungkin kita tertarik. Nah, setelah itu baru tuh kayak kita decide, "Oke, kayaknya aku pengen ke sini sih," gitu. Pun nggak yang detail banget loh, Saklek tadi aku ya. mention ya, nggak harus detail dan saklek, itu juga akan boleh banget untuk di-adjust-adjust gitu dikit-dikit gitu ya along the way ketika nanti kita menemukan sesuatu yang baru di, perjalanan hidup kita gitu. Iya. Emang seperti itu. Dek Farel ini bijak dan benar sekali ya. Kayak ya putusin aja satu atau dua choice lah, choice pilihan utama awal lah kayak gitu. Mhm. Aku sering bilang ke klienku, jalan aja dulu kayak gitu. Nggak semua orang itu figure it out lah, nggak semua orang tuh ngerti jalannya gitu. Seperti Dek Farel bilang tadi, akan ada perbaikan-perbaikan di jalan, adaptasi, modifikasi kayak gitu. Ya jalan aja kayak gitu. Jalan aja. Aku Mhm. empower klienku tuh ya adik-adik klienku yang remaja ya, yaitu ya udah jalan aja, nggak harus baru jadi dewasa, jadi Ya, visioner gitu. ideal itu nggak Uh, perlu, uh, Mbak. uh. Tapi Gen Z sekarang keren-keren menurutku. Lucu ya, lucu loh. Iya, aku baca-baca tentang Gen Z tuh kayak selain melek digital, mereka juga santuy gitu loh. Mhm, Humoris, santuy gitu dan eh, ngerti. Bagus lah Gen Z ini. Kayak gitu. Bagus mhm. aku melihat. Tapi Dek Farah tuh Gen Z atau bukan? Mmm, kalau itu pengelompokannya tergantung dari teori mana nggak sih, Mbak? Tahun. Cemil ya. Kalau Tahun. kalau Setahun ada aku tahun. ada kalau orang kan ada yang bilang misalnya ilmuwan ini bilang, dari 99 itu akan dibilang Gen Z gitu, ada juga yang bilangnya 2005 threshold-nya, kan beda-beda nih. Iya, Oh, iya, kebetulan iya. aku kelahiran 99, berarti masuknya apa tuh, Mbak? Oh, iya. Iya Gen Antara Z, Gen Z, Gen Z Gen Z, ya? Gen Z Gen Z, ya? Gen Z. Kalau dia tuh Gen Z. Kalau milenial kan 90-an, yang awal-awal gitu ya.
Tentang decision making nih, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tentang decision making. Seperti Dek Farah sampaikan tadi sudah ngasih pandangan banyak lah untuk adik-adik kita yang memang interest atau nggak hanya interest ya, bahkan mungkin love gitu sama accounting kayak gitu seperti Dek Farah cinta. Sebenarnya saya juga cinta sama psikologi. Bahkan ini agak intermezzo dikit ya. Saya pernah di titik itu saya kayak bukan nggak hanya admire, kayak memuja psikologi saking cintanya kan. Ya, you feel nih kan, kita punya bidang keilmuan kan, kita sangat sangat menjiwai dan sangat cinta ya. Tapi ya kembali lagi karena kita sama-sama muslim ya Dek Farah ya, jadi kayak ya Allah tuh di atas segalanya, di atas. Oke, itu intervensinya. Aku mau nanya Dek Farah nih, sharing ke adik-adiknya. Gak hanya adik-adik ya, gak hanya adik-adik jiwa, tapi juga teman-teman jiwa. Dalam suatu pengambilan keputusan, apapun ya, keputusan tentang cinta, kalau dalam konteks ini kita tadi ya, konteks sebelumnya keputusan tentang karir, jurusan, kayak gitu, keputusan tentang hidup, apa 3 pertimbangan utama, 3 atau 4 mangga deh pertimbangan utama dalam artian variabelnya, vektornya, prinsipalnya yang harus kita tuh hold on to nih, kita pegang nih. Kita kalau ambil decision tuh consideration-nya tuh main consider-nya ini kayak gitu. Mangga nih di-share buat adik-adik dan teman-teman, gak hanya adik-adik, teman-teman jiwa semuanya. Oke. Berarti ini pengambilan keputusan konteksnya apapun ya, Mbak ya? Apapun. Berat ya pertanyaan. Oke, tapi mungkin kalau boleh ini rangkum gitu ya. Yang pertama pasti kalau kita melakukan sesuatu karena kita tadi Mbak Ila mention juga karena kita muslim ya. Jadi pertimbangan yang pertama adalah apakah ini diperbolehkan atau apakah ini dianjurkan oleh agama gitu. Jadi dari sudut pandang banyak yang miss ya, malahan ya, malah banyak yang lupa lah ya karena iya. Karena kalau untuk aku personally ya ini dari baseline-nya gitu. Ya pokoknya kalau ini emang boleh ya udah lakukan gitu. Tapi kalau dari awal aja semulia apapun gitu ya, sekeren apapun pekerjaannya, tapi kalau emang secara agama ini nggak boleh deh kayaknya gitu. Ini dalam satu katakanlah dalam kerjaan ya, misalnya dalam industri yang kayaknya halal haramnya masih diragukan atau jelas haram gitu ya. Kalau aku lebih baik meninggalkan dan memilih yang sudah jelas gitu yang halal. Itu satu yang paling mendasar yaitu dari sudut pandang agamanya. Yang kedua adalah mungkin kembali lagi ke konsep ini ya, ke konsep visi ya Mbak ya. Jadi dampak jangka panjang dari decision yang kita harus putuskan saat itu gitu. Misalnya saat ini aku memutuskan untuk kerja dulu nih, aku nggak pengen S2 gitu ya. Kenapa kok aku belum pengen S2 setelah lulus gitu? Karena aku merasa bahwa S2 ini dampak jangka panjangnya ke karirku atau ke kehidupanku nggak sesignifikan itu gitu. Karena aku juga belum menemukan atau gimana ya. Tapi karena mungkin aku nggak pengen jadi dosen sehingga harus cepet-cepet atau pekerjaan yang membutuhkan S2 mungkin sebagai requirement gitu ya, sebagai betul. gitu ya. Kayak Mbak Ila gitu kan jadi psikolog kan mungkin perlu ya. Harus ya. Jadi malah harus gitu. Nah itu kan berarti memang Mbak Ila mengambil S2 mungkin ya karena dipengaruhi decision long term goals-nya Mbak Ila adalah untuk pengen jadi psikolog gitu. Nah kalau aku kebetulan long term goals-ku ini yang sekarang ya itu kayaknya nggak terlalu butuh urgent nih gitu, makanya aku postpone dulu gitu. Nah jadi itu yang kedua adalah dari sisi gimana dampaknya di jangka panjang. Terus yang ketiga adalah mungkin ini bisa ada rada ini ya utopis tapi faktor manfaat sih menurutku. Karena ya kita hidup di masyarakat gitu, kita juga memang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ya sebisa mungkin sesimpel apapun yang kita lakukan itu ya bisa bermanfaat gitu.
terlebih decision-decision yang sifatnya besar gitu. Dimana Searching kita sekali itu ya Allah, Masya Allah. Ya, ya. iya 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 iya. Iya, tapi pasti pasti karena semua dari kita pasti punya cara masing-masing untuk bisa bermanfaat ya. Ya, 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 ya. Kalau Ya, kata Bunda Teresa tuh, tidak semua orang mampu melakukan hal besar, dan mhm, itu nggak apa-apa. Kalau kamu memang mampunya mengkontribusikan atau melakukan hal kecil, dalam konteks manfaat ya, itu mhm, nggak apa-apa. Bunda betul. Teresa ya, yang penting lakukan dengan cinta yang besar. Wah, luar biasa. Kalau ngobrol sama Mbak Ila tuh selalu banyak quotes-quotes-nya gitu ya. Emang emang ini ya, emang karena suka baca gitu-gitu ya, Mbak, ya. Tapi aku setuju banget sama terms-nya tadi gitu. Yang penting kita melakukannya dengan cinta, yang penting kita ikhlas gitu ya dalam melakukannya dan pasti itu akan memberikan, impact yang lebih terasa juga gitu untuk, orang di sekitar kita. Itu sih paling ya, tiga tiga hal yang menurutku, harus banget nih gitu di-consider. Kalau sepanjang perjalanan hidup Dek Farah nih, 24 tahun atau 25? 23, masih 23. Oh, berarti masih muda sekali nih, masih perjalanan masih Wah. sangat panjang, adventure gitu jadi petualangan, tantangan, eksplorasi kayak masih itu kayak membara-membaranya nih. Nah, dalam perjalanan hidup Dek Farah nih, 23 tahun kan memang termasuk muda, tapi enough lah untuk pengalaman, untuk ya kisah cerita-cerita asam manis gitu kan udah cukup lah ya, udah cukup color lah, berwarna kayak Iya. gitu. Apa nih keputusan dalam hidup Dek Farel yang Dek Farel ambil yang itu life changing banget nih, merubah segalanya, merubah karakter dalam konteks lebih baik ya kayak gitu. Oke, apa ya, keputusan yang paling mengubah hidup, ini jujur susah banget, pertanyaan paling susah. Karena apa ya, ya kita kan, setiap hari dihadapkan sama pilihan ya. Tapi kalau ditanya apa, karena jadi sebenarnya jawaban, mungkin terdengar diplomatis, tapi yang sebetulnya terjadi adalah ya, yang paling mengubah diriku adalah ya keputusan-keputusan yang aku ambil setiap harinya gitu. Jadi itu sebetulnya adalah akumulasi dari berbagai macam keputusan gitu ya. Tapi kalau ditanyanya tentang apa nih satu titik yang paling mengubah itu, menurutku yang dari tadi kita bahas yang tentang memilih akuntansi Ya, UGM, itu juga salah satu keputusan terbesar sih. Karena mungkin itu adalah, gerbang atau, persimpangan, yang mana ini yang berani. iya, eee, Kan aku udah bilang, aku kan jauh ngerti gitu. lah, cukup berpraktek di dunia pendidikan, jadi itu Iya langka orang melepas itu ya. iya iya, karena itu kan kayak ambil risiko banget ya. Ya, Enak dapat kuliah apa, ada kuliah dibayarin negara, terus langsung dapat kerjaan jelas gitu kan. Apalagi PNS sekarang, apalagi di Kemenlu nanti kalau rezekinya ke sana gitu kan udah insyaallah sejahtera lah ya sampai sampai akhir hayat gitu. iya, iya. Nah, tapi akhirnya aku coba untuk, mengambil risiko, mengambil tantangan bukan iya, tantangan, risiko semuanya jadi satu, untuk kuliah di akuntansi UGM, tapi ya alhamdulillahnya dengan mengambil itu ternyata banyak banget jalan yang aku nggak menyangka nih kalau aku akan menemui ini gitu. Eee, tapi ya ini sih, sebenarnya udah diekspektasi kayak, oke kalau aku ambil, akuntansi UGM gitu, pasti aku bisa lebih dapat exposure ke sini sini sini, kan banyak kesempatan, macem-macem gitu ya. Tapi, mungkin lebih ke kayak aku nggak bayangin kalau aku nggak dapat ini dalam kehidupanku gimana ya gitu. Karena, apa-apa aja sih gitu, contohnya kayak misalnya aku di, kuliah itu ketemu circle orang-orang yang memang, apa ya, bener-bener, setipikal, sekarakter gitu ya. Artinya mereka itu, eee, entar ini ya, nggak enak tapi bilangnya tuh apa ya, aku menemukan orang-orang yang cocok sama aku dan mungkin aku tahu mereka ini orang-orang baik gitu ya, yang tujuannya itu karakternya mereka dengan latar belakang agama yang baik juga gitu. Tapi, eee
mereka nggak melupakan kayak oke mereka juga aktif organisasi, mereka pinter banget gitu, suka mungkin lomba-lomba juga di luar gitu. Jadi aku merasa dapat lingkungan yang sangat-sangat positif nih gitu di Support sini. system ya. Betul betul, Ya. dapat support system yang aku nyaman gitu di situ gitu. Kadang kan ada juga yang kita lingkungan tapi kita kurang nyaman gitu kan. Tapi kalau di UGM ini kemarin aku dapat lingkungan yang oke banget gitu menurutku ya. Dan walaupun sebenarnya itu pilih juga kan ya, di UGM pasti ada juga yang Macam-macam lah ya. betul betul. Tapi ya dengan aku milih UGM aku mendapatkan circle yang aku bisa milih yang tadi konteksnya seperti itu. Nah kemudian aku juga bisa akhirnya bisa apa ya, kalau dari sisi yang tadi, dari sisi biaya alhamdulillah pintu rezekinya juga dibuka banyak gitu ya. Beasiswa. Eee, ya salah satunya contohnya beasiswa, terus habis itu dari sisi pendidikan aku bisa dapat apa ya, menemukan hal-hal yang ternyata aku tertarik banget nih gitu, kayak, dari audit, dari akuntansi, dari tentang, tata kelola perusahaan dan tata kelola suatu entitas gitu ya, yang mana dikaitkan sama perkembangan teknologi, sistem digitalisasi, yang mana itu menurutku sangat-sangat, privilege banget dengan aku di UGM gitu. Karena UGM adalah salah satu universitas yang mungkin, udah punya kesempatan untuk banyak banget seminar-seminar, Ya, lecture, ya, ya. orang yang Abundance lah itu ya. betul betul, itu. Mbak Ila mungkin juga relate karena Mbak Ila kan juga Iya, alumni UGM gitu ya. iya. Nah, jadi, alhamdulillah banget itu hal yang aku syukuri sehingga aku bisa sampai pun akhirnya aku memilih jalan karir di, tempatku sekarang gitu. Jadi, ya alhamdulillah sih, banyak banget hal yang baik dan aku nggak ngomong kalau aku ntar milih yang misalnya dulu aku milih Stone aku nggak akan jadi, sebaik ini aku juga nggak tahu sih ya, tapi, Ya, ya. eee, ya hal-hal yang Semua aku sudah syukuri tertulis ya emang. betul, That's your pathway, that's your way. Emang jalan betul yang harus betul. ditapak itu relnya tuh ini gitu. Iya iya, betul betul. Jadi Dan ya manis. heeh, ya pasti ada manis, ada pahitnya Ya, juga lah, itu asamnya juga ada. harus di-mention juga gitu, tapi nggak kelihatan kan ya. Nah itu, jadi, itu mungkin hal-hal yang, I'm very grateful for, selama ini untuk bisa memilih jalan mengambil keputusan itu dulu. That's so nice, benar-benar. Jadi memang Farel ini adalah menantu idaman ya, teman-teman jiwa ya. Saya pun nanti kalau punya anak juga pengen ya mirip-mirip Farel, amin. Waduh, semoga yang lebih baik. Amin. Oh ya, Farel dan teman-teman jiwa. Jadi podcast Jiwa Berdaya ini mengutamakan tema besar diri, makna, dan cinta. Dari tadi kita udah bahas nih diri dan makna, tektokan, elaborate and berdansa antara diri dan makna gitu. Sekarang kita bahas cinta. Gitu. Jadi Rada takut nih, udah cinta gini. ya, iya dong. Ini calon imam idola, imam idaman, menantu Amin. idaman, jadi perlu dikulik nih ya tentang love matters gitu. Saya tuh selalu, saya selalu, nggak selalu juga sih, sometimes ya, lebih tepatnya sometimes, kadang-kadang tuh curious gitu loh, penasaran dengan broken hearted gitu. Saya banyak, ya nggak banyak-banyak banget, tapi cukup banyak lah menangani klien broken hearted perempuan. Tinggal nikah, diselingkuhin. KDRT nggak pernah, KDRT belum ditinggal nikah, diselingkuhin seperti itu. KDRT yang sifatnya verbal ya, tidak KDRT pacar itu jadi pacarnya abusive secara verbal itu juga pernah klien saya. Tapi kebetulan belum ada klien laki-laki yang broken hearted gitu. Jadi saya curious nih, saya penasaran nih sama laki-laki, broken hearted-nya laki-laki itu kayak gimana gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Dek Farah nih pernah patah hati nggak gitu? Kalau pernah itu
cerita dong gimana, glimpse lah kayak gitu, yang buat lesson learn ya, karena sekali lagi memang jiwa berdaya itu pengen membagikan cerita manfaat gitu. Tapi kalau belum pernah patah hati, kalau jawabannya pernah itu cerita gitu. Gitu gimana lah gitu. Tapi kalau belum, jawabannya belum, pernah nggak sih ngincer dan nggak dapat gitu. Karena menurutku patah hatinya laki-laki tuh nggak mendapatkan sosok yang dia cintai. Wanita yang dia cintai itu salah satu patah hatinya laki-laki itu seperti itu kayak gitu. Gitu. Gimana. Rada lucu ya. Kan diri makna dan cinta kita lebih juicy tapi, nih sekarang. Ya, nice. Topiknya jadi balance gitu ya. Oke. Kalau tentang patah hati, jujur ya, kalau yang patah hati benar-benar patah hati, aku bisa bilang kayaknya nggak pernah sih. Karena ya memang aku tidak terlalu sering gitu ya, tidak terlalu berpengalaman dalam hal percintaan gitu ya. Nah, tapi kalau yang tadi Mbak Ila mention, mungkin pernah nggak ditolak sama yang disukain gitu ya. Ya pernah mungkin ya waktu zaman-zaman SD, SMP gitu ya. Waktu masih kayak cinta-cinta monyet gitu. Karena pengen aja temennya pacar-pacaran, ya pengen lah ada orang yang disukain gitu. Terus ternyata dianya biasa aja gitu. Nah itu pasti pernah gitu. Cuman ya mungkin kalau konteksnya untuk bisa di-sharing-in ke teman-teman jiwa di sini ya, karena kan teman-teman jiwa udah sering dengar podcastnya Mbak Ila, terus udah di luar sana banyak banget konten-konten yang lebih reliable gitu ya. Jadi mungkin aku nggak terlalu apa ya, yang gimana juga sih, karena emang konteksnya cuma cinta monyet gitu dulu waktu mungkin dalam tanda kutip patah hati gitu ya. Tapi mungkin yang pengen aku sharing adalah memang kalau aku sendiri memang orangnya lebih preventif ya. Kalau masalah-masalah kayak gini ya. Jadi membentengi hati nih ya, pakai betul. shield the heart. Iya, jadi daripada untuk menjalin hubungan yang gimana-gimana dengan lawan jenis di masa-masa yang mungkin belum terlalu emang arahnya serius ya. Ya. Itu mending nggak usah lah gitu. Ya. Kalau aku It's good. It gentleman. Jadi kalau itu bagus sekali ya teman-teman jiwa ya, prinsip Farel ini, karena itu gentleman bagi saya pribadi. Karena kalau laki-laki mengukur diri, oh saya belum ready nih, saya belum siap mental, saya belum pengen lah ibaratnya untuk ke jenjang yang serius, yang sungguh-sungguh gitu, ya udah, daripada cuma main-main atau have fun, itu kan melukai hati wanita juga ya. Jadi mending nanti aja kalau udah siap kayak gitu. Kalau udah memang kemudian it's a gentleman kayak gitu. Gentleman. Iya, jadi mungkin tapi itu pilihan ya Mbak. Ya, ada juga. Iya, aku juga nggak anu sih. Kadang-kadang ada yang pengen bersenang-senang ya YOLO lah ya. Tapi mungkin secara kebutuhan juga ada yang dia merasa kayaknya pengen harus menjalin hubungan dengan ini nih supaya mungkin kebutuhan afeksinya terpenuhi dan sebagainya. Karena kebetulan kalau aku kan orang yang kan dari keluarga yang aku mendapatkan itu udah dari keluarga ya, jadi kayak kasih sayang, cinta, terus perhatian, itu semuanya aku udah dapat begitu di sana. Jadi mungkin aku nggak merasa butuh dari orang lain, sehingga alhamdulillah aku bisa menghindarkan diri juga dari hal semacam patah hati dan sebagainya gitu sih. It's nice ya. Jadi memang bagi teman-teman jiwa atau adik-adik jiwa semua, bila punya substitute ya, punya pengganti kebutuhan afeksi, misalnya keluarga, sahabat, itu mungkin bisa di approach lah ya gitu. Tapi kalau memang keputusannya untuk menjalin relasi romansa ya itu pilihan personal ya. Kita kan ibaratnya harus humanis kan kita mengalihkan pada pilihan personal masing-masing orang kayak gitu. Tapi kalau bisa ya, kalau misalnya ada kebutuhan afeksi, mending mungkin ke teman, sahabat. Gitu. Karena kalau udah konteksnya lawan jenis itu rada-rada lebih berisikonya, tulisnya cukup tinggi ya. Dan hati yang tersakiti, aduh kayak judul sinetron nih, hati yang tersakiti. Tapi serius, kalau memang kita cuma niat, laki-laki ya terutama niatnya
berpetualang, have fun itu kamu nggak tahu loh saat wanita tuh aku ngarep pacarku atau pasanganku atau apalah kayak itu sungguh-sungguh, tapi ternyata sebenarnya dalam hatinya tuh gue cuma pengen ngisi waktu kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi itu kan ada hati yang tersakiti, makanya saya mengatakan gentleman karena itu seperti menjaga hati wanita gitu, menjaga wanita. Ada dari saya melukainya kayak gitu. Lebih baik daripada saya tidak bisa menjaga hati wanita tersebut, lebih baik tidak saya lukai kayak gitu. Lebih dari awal jaga jarak. Ya, itu sih Mbak. Karena anak orang ya, hati orang. Iya. Betul. Perlu kalau punya anak laki-laki perlu gentlemanity, itu perlu dididik ya, karena memang ya walaupun nanti kembali ke preferensi masing-masing ya, tapi karena memang kayak judul itu sinetron itu tadi loh, ada hati yang tersakiti. Saya sudah menangani cukup banyak klien yang broken heart sampai mau bunuh diri, sampai ya itu ya memprihatinkan ya Mbak ya. Iya. Oke, kita sampai pada pertanyaan terakhir nih. Oke. Bagi teman-teman jiwa semua yang ngefans nih sama Farel atau gimana-gimana lah gitu. Kita kepo nih, kita kulik nih. Tipe ibaratnya orang kan punya harapan ya pasangan kita tuh seperti apa. Seperti saya tuh punya. Jadi kalau ibaratnya dalam psychology itu namanya deal breaker. Salah satu deal breaker saya tuh nggak emosional gitu. Saya nggak suka banget laki-laki emosional karena bapak almarhum itu sangat sabar kayak gitu. Itu deal breaker. Nah itu boleh deal breaker, boleh tipe, boleh harapan, boleh calon pasangan idaman gitu. Karakter wanita seperti apa sih yang bagi Dek Farel itu that's my expectation, my wish lah, lebih tepatnya my wish kayak gitu. Gimana nih, cerita dong. Oke. Berarti ini lebih spesifik karakter ya Mbak ya. Pasti kalau Karakter kan ya kita pengen yang agamanya bagus, yang ya, cantik, akhlak ya, jadi ya. akhlak ya. Ukuran akhlak tuh apa nih? Ukuran akhlak tuh lebih ke apa nih? karakter berarti ya. Karakternya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin yang pertama adalah menurutku ya untuk pasangan itu dari menurutku yang paling penting adalah bisa saling meneduhkan gitu ya. Saling meneduhkan, bisa meneduhkan. Teduh ya. Iya. Jadi apa ya? Aku suka aja sih orang yang bisa mungkin karena aku dapat ini ya kayak gimana melihat orang tuaku gitu ya. Jadi satu sama lain itu mereka kalau satu ada masalah satunya bisa benar-benar kayak udah apa atau enggak dihibur dengan cara yang kan meneduhkan ini nggak harusnya kayak orang yang kayak dingin dan selalu sabar dan kayak gimana cuma nyamper gitu enggak, tapi itu konteksnya bisa kayak saling apa ya, bisa membackup satu sama lain ketika memang satunya dalam kondisi yang kurang baik gitu ya. Jadi enggak ketika satunya lagi keras, yang satunya juga keras juga nih. Iya. Selimut psikologis gitu ya. Itu ya, istilahnya selimut psikologis. Jadi yang bisa meneduhkan gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, apa ya, selain meneduhkan, mungkin juga yang punya growth mindset ya. Jadi selalu pengen kita berdua harus selalu belajar, selalu mau berkembang bersama, terus apa ya, mungkin nggak daripada kita kayak kayak ngelihat orang gitu yang kayak keren, tapi kita jadi nggak bersyukur, tapi kita justru selalu mau bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar gitu. Terus apa lagi ya? Meneduhkan, terus punya growth mindset, habis itu mungkin lebih ke karakternya sifatnya general, kayak dia bisa baik kepada
memang orang-orang di sekitarnya. Ya. Artinya dia punya attitude yang baik, sopan, terus menghargai orang, terus ya termasuk kayak apa ya, ya jujur juga, nggak neko-neko juga gitu. Jadi aku akan lebih lihat dari perspektif orang-orang di sekitarnya gitu. Gimana sih sebetulnya kalau ngobrol sama orang ini tuh The real bawaannya her gimana? gitu ya. Iya, iya. Dirinya yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ya itu sih ya. Karena pasti kalau misalnya mungkin positive vibes gitu ya kalau bisa di ini itu ya. Jadi dia kalau misalnya dekat sama orang itu tuh bawaannya pengen melakukan hal-hal yang baik, terus dia emang selalu memberikan energi positif untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ya itu sih menurutku 3 hal yang menurutku membuatku tertarik gitu. Iya. Iya. Tolong teman-teman jiwa dicatat ya, dicatat terus nanti bikin checklist gitu, tabel. Apakah saya sudah memenuhi kriteria Farel? Kalau misalnya memang ngefans sama Farel ya, gitu. Jadi di anu ya. Itu kan sesuatu yang ideal ya, Mbak ya. Iya. Pasti kita juga belajar, kita pengen kayak gitu ya, kita harus kayak gitu dulu. Iya. Ya, semoga kita semua bisa belajar ya menjadi sosok yang kita inginkan juga jadi pasangan kita, tapi jangan sampai kita nggak gitu juga gitu sih. Untuk menjadi ibaratnya suami atau istri ideal ya kita harus ideal juga. Gitu. Betul, exactly. Bahasa yang lagi ngehits tuh memantaskan diri. Iya nggak sih? Pernah dengar nggak sih kayak gitu-gitu? Betul. Iya, setuju Mbak. Memantaskan diri. Tapi emang itu memang kesannya klise ya. Tapi emang iya kayak gitu apa. Iya. Are you deserve gitu, deserve that you idealize gitu kayak gitu. Semoga kita sama-sama menemukan ya yang compatible gitu, seperti harapan our wish gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Dek Farel. Terima kasih banyak juga Mbak Ila. Luar biasa sekali pertanyaannya. Berasa hujan kompre waktu kuliah ya. Kamu tuh lucu juga ya, hujan kompre, ya Allah. Di bumi pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat. Ya, tapi semoga bisa jadi bahan sharing sama teman-teman jiwa semuanya juga Mbak Ila ya. Amin. Terima kasih sudah menjadi bagian dari bertumbuhnya jiwa berdaya. Karena masih bertumbuh nih Dek, jadi masih memang bertumbuh. Jadi semuanya harus bertumbuh. Iya. Teman-teman jiwa, sudah selesai nih sharing kita dengan Farel. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan insight, sparking insight gitu. Jadi sparking insight in our heart, our soul, and our mind kayak gitu. Jadi yang bikin kita better self, wiser kayak gitu. Selamat siang, kami dari Jiwa Berdaya mengucapkan terima kasih sudah menyimak podcast episode Selasa Cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ila, teman-teman jiwa semuanya. Iya.